Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Oleh karena itu izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. Kiranya di tahun yang baru ini kita akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang jauh lebih luar biasa dibandingkan pengalaman-pengalaman rohani yang sudah kita lalui. Saya berdoa kiranya melalui program CCIC Aku dan Alkitabku, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin mencintai firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, dan kita mengizinkan firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan dan tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dia akan memampukan kita, akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menjalani kehidupan yang kita lalui sepanjang tahun ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan kembali dari pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau di tahun yang lalu kita merenungkan bagian dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita belajar tentang keadaan ular. Dan kita belajar tentang ular itu sendiri. Hari ini kita masih akan melanjutkan bagian itu. Dan saya berdoa ini akan memberkati setiap kita. Persiapkan Alkitab saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita membahas, merenungkan bagian ini lebih jauh, mari kita minta hikmat Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan, kami menyerahkan program Aku dan Alkitabku hari ini, program CCIC. Tuhan, kami menyerahkan supaya hikmat Tuhan, Roh Kudus mengiluminasikan kebenaran firman-Mu, agar kami terus semakin hari semakin bertambah-tambah, baik pengetahuan kami, iman kami, dan juga kedalaman pemahaman kami, pengenalan kami akan Kristus semakin dalam. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami, dan kiranya firman ini memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Alkitab berkata demikian. LAI memberi judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita ingin berbahagia, kita bukan hanya menjadi perenung firman Tuhan, kita bukan hanya pembaca firman Tuhan, tetapi kita juga adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara, biasanya saudara kalau kita melihat teman-teman yang melakukan pelayanan-pelayanan yang secara khusus berhubungan dengan
okultisme, berhubungan dengan spiritisme, berhubungan dengan roh-roh jahat yang kita kenal dengan pelayanan pelepasan terhadap orang-orang yang sedang kerasukan atau orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat atau penguasa di udara atau oleh opo-opo atau oleh benda-benda yang berisi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Para pelayan-pelayan itu seringkali bertanya, saudara, kepada roh yang mengikat orang tersebut. Jadi seperti ada dialog di antara mereka ketika mereka tahu bahwa orang ini terikat dengan satu roh. Mereka bertanya, siapa nama roh yang memasuki dan mengikat orang tersebut? Dia bertanya, siapa namamu? Sama seperti Yesus bertanya, siapa namamu? Demikianlah banyak pelayan-pelayan yang terlibat, yang sangat aktif di pelayanan-pelayanan seperti ini. Ketika menjumpai situasi seperti itu, mereka bertanya, siapa nama roh yang mengikat dan merasuki orang tersebut atau tempat-tempat tertentu? Mereka bertanya, dari mana kamu berasal? Dari mana roh ini? Dari mana datangnya? Maka seringkali ada dialog, maka roh itu menceritakan dia berasal dari mana, dia datang dari mana, dia mengaku dia berasal dari mana. Dan kemudian dia bertanya, bagaimana kamu bisa merasuki orang ini? Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam dan menguasai kehidupan orang tersebut, lalu kemudian mengikat orang tersebut? Demikianlah dari investigasi roh kira-kira ya. Mereka menemukan siapa yang merasuki, siapa yang mengikat, dari mana roh itu berasal, dan apa tujuan mereka mengikat orang-orang tersebut atau tinggal di tempat tersebut. Nah, saudara, setelah mengenali roh yang merasuki atau yang mengikat orang tersebut, barulah pelayan itu melakukan pengusiran dalam nama Yesus. Roh A, B, C, dan sebagainya, aku perintahkan engkau keluar dari tubuh anak Tuhan ini. Atau aku lepaskan semua ikatanmu, hubunganmu, pengaruhmu atas roh, jiwa, tubuh orang ini. Atau anak Tuhan ini, atau sebut namanya, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, lalu kemudian ada begitu banyak orang dilepaskan. Ada begitu banyak orang mengalami kemerdekaan. Mereka tidak lagi diikat dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam pelayanan pelepasan sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita dari pelayanan karismatik dan sebagainya. Saudara, dalam kasus percakapan antara Hawa dan ular, ternyata Hawa tidak bertanya kepada yang membuat ular itu bisa bicara. Hawa tidak bertanya apapun, siapa namanya, dari mana dia berasal, bahkan dia tidak ada kecurigaan sedikit pun di dalam pikirannya tentang ular yang bisa bicara ini. Tidak sedikit pun ada kecurigaan atau pertanyaan di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Mengapa ular bisa bicara atas nama Allah? Hawa tidak bertanya, sehingga tidak tahu siapa di belakang si ular ini. Siapa yang membuat ular ini bisa bicara. Dan siapa yang membuat ular ini datang kepadanya, lalu kemudian membujuknya, lalu kemudian memutarbalikkan firman yang sudah dipesankan, yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Saudara, dia tidak bertanya apapun seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang memiliki pelayanan pelepasan seperti itu. Saudara, iblis tahu bahwa Allah dan firman-Nya dengan baik. Sementara kita tidak tahu firman Allah dengan baik. Iblis itu tahu firman Allah dengan baik, dengan detail.
Dan orang-orang yang tidak tahu firman dengan baik, diplesetkan sedikit, diubah sedikit oleh si iblis saja dia tidak tahu. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan diputar balikkan oleh iblis, maka orang yang tidak tahu kebenaran, yang ikut saja, dia bisa jadi tersesat, dia bisa jadi akan menjadi orang yang lepas dari kebenaran dan tidak lagi hidup dalam kebenaran. Alkitab jelas mengatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Dia berkata begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi dikatakan begini, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iblis pun percaya, saudara, bahwa hanya ada satu Allah saja. Dia percaya dan itu membuat dia gemetar. Jadi iblis ini tahu firman Tuhan. Persoalannya kita ini tidak tahu firman Tuhan. Kita tahu tetapi tidak memahaminya. Kita mengerti ada Alkitab tapi tidak pernah membacanya. Kita mengerti dikhotbahkan setiap minggu tetapi setiap kali firman disampaikan kita fokus kepada yang lain. Kita mendengarkan sambil membuka Facebook, kita mendengarkan sambil membuka Google, kita mendengarkan sambil searching media-media sosial yang lainnya. Sehingga menyebabkan firman itu tidak secara utuh kita dengar. Sementara iblis well known, sangat tahu sekali tentang firman Tuhan. Bahkan di dalam Matius 4 ayat yang ke-6, Yesus berkata, lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Oh saudara, iblis tahu ada tertulis. Dia mengerti betul tentang firman dan apa yang sudah tertulis. Dikatakan, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, iblis bukan hanya tahu Allah, hanya ada satu Allah saja. Tapi dia juga mengerti apa yang tertulis, apa yang sudah tertulis, apa yang sudah terfirmankan, atau yang sudah difirmankan oleh Allah. Saudara, sementara kita ini, sebagai manusia yang terbatas, kita terus membiasakan diri puas dalam keterbatasan itu. Dan tidak mau berusaha untuk membaca firman, memahami firman, mengerti firman, menggali firman lebih dalam lagi. Sehingga tidak mudah untuk disesatkan oleh si jahat. Saudara, ketika Hawa mendengar nama Allah disebut, Hawa memberi perhatian kepada ular. Ya, ketika ada nama Tuhan disebut itu sama seperti ketika kita ngobrol di warung kopi, baru enak-enak ngobrol. Kemudian kita dengar seorang pengamen menyanyikan sebuah lagu, sebab dia hidup. Langsung telinga kita fokus kepada si penyanyinya. Saudara, wih keren. Ada orang yang bisa menyanyikan sebab dia hidup. Oleh karena itu ada hari esok. Kita terperangah, kita terkejut, kita surprise. Kita merasa surprise karena ada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal bisa menyebut nama Allah, bisa menyanyikan lagu-lagu Kristen. Nah, Hawa ketika dia mendengar nama Allah disebut, Hawa memberi perhatian kepada ular. Sehingga tidak memperhatikan firman yang telah diputar balikkan oleh ular. Hawa tidak perhatian. Hawa tidak mengerti ketika ular mulai membicarakan firman yang terbalik. Memutar balikkan firman. Dia terperangah karena ular menyebut nama Allah. Iblis pun tahu, saudara, tentang Allah. Dia tahu tentang firman, tapi firman yang diputar balikkan. Saudara, dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius,
Paulus mengatakan begini dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Paulus mengingatkan Timotius bahwa kelak di kemudian hari ada orang-orang yang tadinya menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Orang-orang yang tadinya percaya Yesus. Mereka mulai meninggalkan Yesus. Mereka mulai meninggalkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan firman. Mereka tidak lagi beribadah. Mereka tidak lagi memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Tapi kemudian mulai bergeser. Mereka mengikuti roh-roh jahat. Dan mengikuti ajaran setan-setan yang menyesatkan. Hawa mengalami hal itu, saudara. Saya tidak tahu apakah Hawa memiliki kedalaman relasi dengan Allah atau tidak. Apakah Hawa itu memiliki kedalaman dalam hidupnya dengan firman atau tidak. Sehingga orang yang tahu firman tapi gampang diplesetkan. Gampang disesatkan seperti Hawa. Sehingga firman yang diulang-ulang oleh Allah ini, dia tidak pedulikan lagi. Hanya diubah sedikit saja oleh si iblis dengan mengatakan begini, saudara. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik yang jahat. Wow, dibumbuin saudara dengan berbagai macam bumbu. Lalu dikatakan sebelumnya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Saudara, Tuhan berkata semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh dimakan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi diputar balikkan oleh iblis. Tapi si Hawa ini hanyut, larut, saudara. Karena ada penyesatan-penyesatan di dalamnya. Firman diputar balikkan. Oleh karena itu, saudara, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini seharusnya makin lama makin meningkat. Dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mudah untuk diperdaya oleh iblis. Supaya kita tidak mudah larut ketika firman diputar balikan, kita aware, kita alert, kita sadar bahwa itu salah. Dan kemudian kita memutuskan untuk tidak mengikutinya. Memutuskan untuk tidak atau berkata kepada iblis, enyahlah engkau iblis. Atau sama seperti Yesus berkata, jangan kau mencobai Allah Bapa. Jangan kau mencobai Allah dengan semua firman yang kau putar balikkan. Saudara, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan dengan sangat jelas, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan akan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang pertama yang disoroti oleh Hosea adalah pengenalan akan Allah. Tidak lagi hidup, tidak lagi tumbuh dalam kehidupan umat Tuhan. Dan mereka telah melupakan pengajaran dari Allah. Tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang perkenanan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Saudara, ketika umat mulai melupakan Tuhan, mulai tidak lagi mengenal Allah dengan segala semua karakteristiknya, dan melupakan pengajaran Allah, tidak heran mereka gampang mengalami tipu daya, mereka gampang dihanyutkan, mereka gampang larut pada angin-angin pengajaran yang menyesatkan dan membuat mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Allah versus firman iblis. Mengapa manusia lebih punya kecenderungan mendengar
dan mengikuti firman yang lain daripada firman Tuhan. Ini persoalan, saudara. Kenapa orang jauh lebih gampang mengikuti nasihat yang tidak bersumber dari firman dibandingkan nasihat yang bersumber dari firman? Mengapa orang percaya lebih cenderung mendengar apa yang bukan dari firman dibandingkan apa yang dari firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan jelas berkata dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kita sudah pelajari itu beberapa waktu yang lalu. Dikatakan begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Lihat, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas, ini perintah Tuhan yang perlu didengar, yang perlu dihidupi, dan perlu dipegang teguh dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi anehnya, saudara, mengapa manusia lebih mendengar kata-kata si ular? Ular itu hanya berkata, bukankah Allah berfirman, semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Hanya dipelintir sedikit saja. Manusia oleng, saudara. Goyah dia. Tidak punya pondasi yang kuat. Karena firman tidak dipegang teguh. Bahkan ketika terus iblis berbicara bahwa buah itu menarik, memberi pengertian, manusia mulai goyah. Dipengaruhi semua pikirannya, semua perasaannya, hatinya mulai menjadi terpengaruh. Saudara, beberapa orang berspekulasi, kan yang mendengar firman Allah secara langsung itu adalah Adam, bukan Hawa. Hawa hanya mendengar firman dari Adam. Dan iblis tahu karena Hawa tidak mendengar firman Allah secara langsung, maka firman itu tidak kuat tertanam di dalam hatinya Hawa. Oleh karena itu yang digoda adalah Hawa, bukan Adam. Saudara, pertanyaannya adalah Adam ada di mana, saudara? Adam ada di sebelah Hawa. Adam tidak jauh dari Hawa. Dan Adam juga memakan buahnya. Ini berarti bahwa dua-duanya ini tidak memiliki pondasi yang kuat dengan firman Tuhan. Tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Orang seringkali berspekulasi karena ingin mencari pembenaran. Ya kan karena yang dengar firman kan Adam, bukan Hawa. Coba kalau Hawa dengar firman secara langsung tentu akan kuat. Saudara, Adam ada di mana? Adam ada di situ loh, tidak jauh dari situ. Dan Adam tahu percakapan itu. Kenapa Adam juga larut dan kemudian bahkan ketika diberikan kepada Adam, dia juga memakan buahnya. Ini menunjukkan spekulasi ini terlalu lemah. Itu terjadi karena memang Adam dan Hawa tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan masih banyak jawaban spekulasi lainnya. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Apa sebetulnya yang membuat manusia lebih mendengarkan yang lain daripada mendengarkan firman Tuhan? Apa yang membuat manusia mendengarkan ular lebih kuat bahkan dibandingkan mendengar Allah yang bertahun-tahun berkumpul bersekutu dengan dirinya? Satu, saudara, firman Allah memiliki tujuan yang baik terhadap manusia, tetapi selalu membawa manusia kembali kepada Allah, berhubungan kembali kepada Allah. Sementara yang kedua, firman iblis memiliki tujuan merusak hubungan dan persekutuan antara manusia dengan Allah dan berorientasi kepada manusia. Saudara, firman yang berasal dari iblis itu merusak hubungan persekutuan antara Allah dan manusia. Dan selalu hanya berorientasi kepada manusia.
Saudara perhatikan firman Tuhan baik-baik. Konsekuensi terhadap pelanggarannya adalah mati. Ya, konsekuensi dari pelanggarannya adalah mati. Sekarang bandingkan dengan perkataan ular. Tidak memiliki konsekuensi apapun. Sebaliknya dikatakan bahwa manusia akan beroleh sesuatu, beroleh kepuasan, beroleh kenikmatan, beroleh keuntungan, tidak dirugikan, tidak akan mati, saudara. Sementara ketika firman Tuhan bicara, kalau engkau melanggarnya, engkau akan mati. Tetapi yang ditawarkan oleh si ular ini adalah kenikmatan, kepuasan, keuntungan, dan bahkan akan menjadi seperti Allah. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuasaan yang besar seperti Allah? Ketika manusia diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingi jabatan, diiming-imingi uang, diiming-imingi harta yang berlimpah, tiba-tiba hatinya terpikat. Tidak peduli lagi bahwa itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Tidak peduli lagi itu akan merusak hubungannya dengan Allah. Tidak peduli itu akan menghancurkan hidupnya di tempat yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, kenapa kok mendengar firman Tuhan itu lebih sulit dibandingkan kita mencondongkan hati kepada yang bukan firman Tuhan? Kita lebih condong mendengarkan firman iblis, saudara. Kenapa? Ya karena tawarannya. Padahal Alkitab juga mengatakan kalau engkau mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya, berkat ini akan turun kepadamu. Padahal ada janji Tuhan. Tapi kenapa? Karena selalu iblis menawarkan kenikmatan daging, menawarkan sesuatu yang menyenangkan daging, membuat kita puas dan bahkan merasa akan seperti Allah. Saudara, mengapa firman Tuhan selalu menjadi sesuatu yang sulit dilaksanakan oleh orang percaya? Mengapa perintah-perintah dan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu malah lebih diikuti oleh manusia, bahkan oleh orang percaya termasuk saudara dan saya? Mengapa kita merasa sulit melakukan firman, tetapi mengikuti perintah yang lain kita anggap itu jauh lebih gampang dan lebih mudah diikuti oleh kita atau oleh banyak orang? Saudara, penerapan firman Allah memerlukan waktu, memerlukan pikiran, memerlukan tenaga, dan bahkan memerlukan biaya. Ada harga yang harus dibayar. Firman Tuhan perlu direnungkan siang dan malam, kata Alkitab. Setelah direnungkan, kemudian diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu perlu dan harus dipegang dan kemudian dilakukan. Saudara, orang percaya yang malas, orang percaya yang merasa dirinya sibuk, sehingga dia tidak mau merenungkan firman Tuhan. Dia tidak mau menerapkan firman Tuhan. Tidak mau memegang dan melakukan firman dalam kehidupannya. Orang percaya banyak yang malas merenungkan firman. Malas bangun pagi untuk bersekutu dengan Allah. Maunya instan, tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu merenungkan firman, tapi hidup merdeka, tapi dapat sorga, tapi menikmati apapun. Inilah manusia. Mereka malas dan merasa sibuk, sehingga dia tidak perlu firman, tidak perlu bersekutu, tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu bayar harga, tapi ingin mendapatkan secara instan. Berbeda iblis, saudara. Iblis tidak ingin manusia atau orang percaya mendengar, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Iblis sangat membenci orang yang mendengar, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu dengan berbagai cara, dengan segala cara dia merusak kehidupan orang percaya. Kita berpikir bahwa iblis itu akan menghancurkan kehidupan kita, orang percaya, dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang keras. Ternyata kalau kita melihat apa yang dilakukannya kepada Hawa, dia tidak menggunakan cara-cara yang keras loh, saudara. Dia tidak menggunakan cara-cara yang kasar.
agar Adam dan Hawa mengikutinya. Tidak, dia tidak tekan si Adam dan Hawa. Dia tidak paksa Adam dan Hawa. Dia tidak lakukan dengan cara-cara yang kasar. Tidak, dia lakukan bahkan dengan cara yang licik. Dengan cara yang halus sekali. Sebagaimana dilakukannya kepada Hawa. Dia sesatkan pikiran Hawa. Dia sesatkan pikiran banyak orang percaya dengan firman yang diputar balikkan. Sampai orang percaya tidak lagi mendengar, tidak lagi menghidupi, tidak lagi melakukan, tidak lagi memegang firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, manusia punya sifat dasar yang kurang baik sebetulnya. Kalau kita belajar, manusia punya sifat dasar yang kurang baik, yaitu tidak ingin mengalami perubahan, saudara. Firman Tuhan memiliki tujuan berubah, mengubah kehidupan orang-orang percaya manusia agar memiliki kehidupan sebagaimana yang direncanakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yaitu serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Dia ingin firman itu mengubah hidup orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak ingin diubah oleh firman. Jadi kalau dia dengar firman, dia senggol suaminya, tuh firman buat kamu. Suaminya senggol istrinya, tuh firman buat kamu. Lalu orang tuanya senggol anaknya, tuh firman buat kamu. Lalu anaknya senggol orang tuanya, ini firman khusus buat mama, bukan buat aku. Ini firman khusus buat papa, ini bukan buat aku. Secara seringkali kita ingin orang lain dengar firman. Kita tidak ingin dengar. Kita ingin orang lain yang dilayani. Tapi kita tidak ingin melayani firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Dia ingin firman mengubah orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak ingin diubah oleh firman. Saudara, dia ingin belajar firman untuk mengubah orang lain, bukan belajar firman agar hidupnya diubah oleh Tuhan. Ketika dia merenungkan firman, dia baca firman, kemudian dia temukan sebuah ayat, lalu dia mengatakan firman ini cocok untuk si A, firman ini cocok untuk si B, firman ini cocok untuk si C. Lalu yang cocok untuk kita yang mana, saudara? Yang cocok untuk kita adalah kalau itu mendatangkan kenikmatan, kepuasan daging kita. Yang cocok fit dengan daging kita. Oleh karena itu kenapa kok kita mudah hanyut larut dengan godaan tipu daya iblis? Karena apa yang disampaikan oleh iblis itu fit dengan daging kita, dengan nafsu kita, dengan hawa nafsu kita, kedagingan kita, sangat cocok. Oleh karena itulah coba perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, saudara. Lihat, setelah semuanya masuk di dalam pikirannya, dia mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, bayangan seperti Allah tiba-tiba menguasai pikiran hatinya. Manusia, itulah natur manusia. Fit dengan daging. Kenapa kok manusia cenderung gampang disesatkan? Karena fit dengan daging kita. Cocok, kita tidak mau pikul salib, kita tidak mau bayar harga, kita tidak mau terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Setelah dia ingin belajar firman untuk mengubah orang lain. Tetapi bukan belajar firman agar hidupnya diubah oleh Tuhan. Saya berdoa, saudara, kiranya di tahun baru ini kita mulai memegang teguh firman Tuhan. Kita menghidupi firman dan mengizinkan firman mengubah kita. Mari tutup telinga untuk yang bukan dari firman. Mari tutup hatimu, tutup pikiran. Fokuskan hanya mendengar firman, kebenaran, dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya percaya, saudara, ketika kita terus menghidupi firman dan mengizinkan firman hidup di dalam kehidupan kita, kita berjalan
pada kehendak Allah, rencana Allah, yang ujungnya adalah membawa kita kembali di dalam anugerahnya yang sempurna. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa, kita akan lanjutkan seri Aku dan Alkitabku di waktu yang akan datang. Saya berdoa ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar untuk terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan perkataan-perkataan iblis menyesatkan kehidupan kami. Ketika kami memahami firman, menghidupi kebenaran, maka kami memiliki dasar yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran atau pengajaran setan-setan yang membawa kami jauh daripada Tuhan, merusak hubungan kami dengan Allah. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menghidupi firman, berpegang teguh pada firman, melakukan firman, dan mengizinkan firman hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Di tahun yang baru ini, GGIC akan punya 3 program. 2 program sudah dijalankan, yaitu Aku dan Keluargaku yang hadir setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan yang kedua, Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan akan hadir Aku dan Kehidupan Doaku hari Jumat jam 7 malam, saudara. Aku dan Kehidupan Doaku akan hadir mulai besok Jumat dan seterusnya. Saya atau kami ingin mengajak saudara untuk kembali bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama-sama, belajar tentang doa, dan menghidupi, memiliki kehidupan doa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nantikan program Aku dan Kehidupan Doaku nanti hari Jumat kita akan mulai jam 7 malam. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. You are blessed.